Karena bakat itu terpendam, aku lihat guys. Ada yang terpendam dan kemudian akan segera diangkat ke permukaan. Tanggung jawabmu Pisces adalah mengasahnya. Ya, karena guys, new potential ini akan sangat baik sekali dimulai dari bulan April ini. Masalah itu kamu anggap tidak ada, kurang lebih begitu. Kamu seperti lari dari masalah itu, kamu abaikan, kamu singkirkan masalah ini. Dia masalahnya di dalam Ten of Cups ini, di dalam keluarga kalian. Aku rasa dia sudah bersikap dingin ke kamu ya, Aries, Leo, Sagittarius ini. Sudah tidak peduli lagi dengan apa yang kamu lakukan, sudah tidak peduli lagi dengan pemikiranmu, sudah tidak mendengarkan pendapatmu dan nasihatmu lagi. Ada komunikasi yang akan segera kamu terima, ada informasi yang akan segera kamu terima, dan itu seperti petir di siang bolong guys. Karena kaca ini terlihat pecah di sini. Banyak cekcok yang terjadi antara kamu dengan King of Wands ini ya di masa lalu, The Five of Swords, tapi somehow kamu merasa nggak bisa mengalahkan dia. Ini berkaitan dengan tanggung jawab yang kamu punya untuk melindungi banyak orang di belakangmu. Have you ever felt? Are you listening? Have you ever felt? Halo Pisces, apa kabar guys? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Kalian tahu doa-doaku yang terbaik selalu beserta kalian Pisces. Aku beresin mic-nya dulu. Jangan sampai nanti suaranya nggak kedengaran ya. Oke, welcome to April ya, dan selamat datang di bulan Ramadan guys. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga ibadahnya berjalan dengan baik dan lancar sampai nanti hari kemenangan tiba ya Pisces. Aku mau bilang terima kasih banyak untuk Pisces yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Kalian luar biasa baiknya ya. Dan untuk para Pisces yang rajin komen, like dan share video-videoku, aku juga mau bilang terima kasih banyak guys. Bahkan 2 kali untuk kalian ya, karena kalian baik sekali guys. Apalah aku tanpa kalian. Kemudian untuk para Pisces newcomer atau yang baru pertama kali main ke channel ini, halo, salam kenal, bolehkah kita berkenalan? Nama aku Ray dan aku adalah Tarot Reader ya. Channel ini namanya Be Delightful, channel untuk melihat readingan tarot guys. Silahkan masuk, jangan malu-malu. Barangkali kalian bisa menemukan apa yang kalian cari ya guys ya. Bisa menemukan sesuatu yang kalian cari di channel ini. Oke. Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang saat ini sedang couple atau in relationship. This is love reading for you guys untuk 14 hari pertama bulan April 2022 ya guys. Pisces akan selalu menjadi yang terakhir. Yang paling terakhir di reading, karena memang aku selalu mau bikin readingan itu water sign itu terakhir aja guys, nggak tahu kenapa. Jadi water sign itu dimulai dari Cancer, kemudian Scorpio, dan terakhir Pisces. Jadi maafkan aku ya Pisces kalau kalian selalu mendapat posisi terakhir ya. Tapi biar bagaimanapun kalian tetap mendapat posisi pertama di hatiku Pisces ya. Setelah Scorpio, setelah Taurus, setelah Gemini. Enggak bercanda ya. Oke, Pisces, mohon diingat ini adalah energi kolektif. Artinya tidak semua Pisces di luar sana akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi guys. Selain itu energi juga sifatnya reversible atau vice versa katanya. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Pisces, kadang-kadang aku bisa bicara dengan mereka yang lagi kepo sama kehidupan kalian atau the cross watcher ya. Oke, kita akan ambil 10 kartu dalam kesempatan kali ini dengan sistem full Celtic cross ya. 6 kartu akan aku buka di sini dan 4 kartu yang posisinya vertikal akan aku buka di video extended guys. Kalau kalian merasa ini adalah cerita kalian merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan dan tertarik untuk melanjutkan kisah berikutnya, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Oke lah, kita akan segera mulai Pisces readingan untuk kalian guys ya. Readingan di bulan April ini ya, starting from April itu akan dimulai dengan kartu Oracle guys. Ya, begitulah guys. Yang disuruh ke aku seperti itu ya. Kartu Oracle ini berisi nasihat guys ya, tidak ada gambar-gambar di sini. Maksudnya gambar-gambar Knight of Pentacles, kemudian The Hierophant, kemudian The Death, Chariot, apapun itu nggak ada ya. Kartu Oracle ini biasanya terdiri dari 52 atau 44 kartu guys pada umumnya ya. Dan berisi nasihat-nasihat untuk kalian guys, hal-hal yang perlu kalian ketahui ya untuk periode waktu readingan. Oke. Ini pun perlu kalian ketahui untuk 14 hari pertama bulan April nanti ya. Baiklah, kita akan segera mulai. Oh ya, deck tarot deck Oracle ya yang aku pakai untuk kalian Pisces. Untuk 14 hari pertama April 2022 ini namanya Secret Creator ya. Oke, kita mulai saja Pisces. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Couple or in relationship.
untuk 14 hari pertama bulan April 2022 ya. First biweekly of April. Thank you very much Pisces. Kartu ini terasa lembut sekali, selembut hati kalian Pisces. Masa sih? Oke, Pisces hatinya lembut. Yang pasti itu Pisces itu sulit dipahami ya. Baiklah, 3 kartu ya guys yang perlu kalian ketahui di bulan April ini. Di 2 minggu pertama, 1, 2, langsung 2 Pisces, thank you. Satu lagi. Yes. Sudah 3 guys, mari kita lihat ya. Kartu pertama adalah yang paling bawah, kartu kedua yang datangnya di tengah, dan kartu ketiga yang paling telat keluar. Yang pertama, what does your soul say? This is important guys. Apa yang dikatakan hatimu? Your soul, jiwamu. Jiwa itu akan terkoneksi ke hati guys ya, dan body atau tubuh akan terkoneksi ke pikiran. Oke, body dan pikiran atau mind itu akan selalu berusaha untuk mempertahankan hal-hal duniawi, sedangkan soul atau jiwa yang terkoneksi dengan hati itu akan selalu mempertahankan hal-hal di luar duniawi. Ya memang seperti itu ya. Makanya pakai hatimu dong, pakai hatimu kata mereka gitu. Kalau misalnya mereka itu melihat kamu terlalu kejam Pisces, karena kamu memang kejam. Sometimes kamu kejam Pisces ya. Aku rapin ini dulu guys. Kamu kejam ya. Bicara kamu kadang panas, kasar. Tindakanmu kadang tidak pedulian ya. Mementingkan dirimu sendiri. Pada umumnya seperti itu. Orang-orang sampai sering bilang ke kamu, pakai hatimu. Apa kata hatimu? Di mana hati nuranimu? Itulah. What does your soul say? Di mana hati nuranimu, Pisces? Enggak ya guys, bukan itu maksud aku. Kalau ada yang kalian pertimbangkan saat ini Pisces, kalian bingung ya, antara ingin melakukan tindakan tertentu yang berdasarkan pikiran tadi ya, body and mind, atau mau menggunakan soul and heart. Kayaknya kalian penting untuk menanyakan apa yang ada di hati kalian. Untuk kalian ya, di 14 hari pertama bulan April ini Pisces, ada keputusan yang akan kalian buat, tanyakan hatimu. Karena ini harus pakai hati, bukan pakai otak ya. Oke, kartu kedua adalah Shift the way to new potential. Kalian akan memulai karir baru guys. Oke, new potential. Ada potensi di dalam dirimu yang selama ini belum digali Pisces. Itu baik guys ya. Diawali dari April ini kalian menemukan momen yang tepat untuk menggali potensi-potensi yang sudah lama terpendam di dalam diri kalian untuk segera diangkat ke permukaan, diasah lagi guys ya. Belajar banyak Pisces aku rasa untuk kalian ya, apalagi itu bidang baru dalam hidup kalian. Kalian belum pernah masuk ke bidang itu ya. Misalnya selama ini kalian bidang service ya, di bidang jasa dalam pekerjaan atau karir kalian. Terus sekarang kalian akan lebih ke arah produk gitu, penjualan produk atau apapun itu. Sebenarnya kalian pinter ngomong mungkin ya, pinter ngejual, pinter persuasi, itu yang perlu diasah lagi. Karena bakat itu terpendam aku lihat guys. Ada yang terpendam dan kemudian akan segera diangkat ke permukaan. Tanggung jawabmu Pisces adalah mengasahnya. Ya, karena guys, new potential ini akan sangat baik sekali dimulai dari bulan April ini untuk kalian ya Pisces. Ada guys, ada ya. Yang tidak pernah kalian bayangkan selama ini. Ini warna hijau, ini mungkin berkaitan dengan healing guys. Kamu yang sambil healing ketika potensi barumu itu terangkat, atau kamu akan menghealing orang, menyembuhkan orang dengan potensi barumu. Selalu yang aku bilang guys, green emerald itu adalah energi healing ya. Warna hijau ini. Shift the way to new potential ya. Ada yang harus shifting Pisces. Kamu gak akan bisa mengembangkan new potential itu tanpa kamu shifting dulu. Oke, kamu tahu itu. Shifting itu guys naik kelas ya. Naik kelas, bukan kamu yang dulu lagi. Kamu harus ada naik dulu 1 grade ke atas atau 2 grade ke atas, baru kamu bisa menggali potensimu itu ya. Potensi yang lama terpendam di dalam dirimu diasah lebih baik lagi ya. Oke. Kemudian kartu ketiga adalah inflow with money guys. Aku rasa potensi baru, bukan potensi baru guys, berkali-kali potensi baru. Potensi itu yang sudah lama ada di dalam dirimu ya, yang tidak pernah kamu asah, yang tidak pernah kamu perhatikan, selalu kamu abaikan ya. Yang berkaitan dengan healing, oke. Menyembuhkan orang. Mungkin kalian bisa praktik energi ya. Oke, apa itu istilahnya guys? Lupa deh.
Oke, yang pasti dia berkaitan dengan healing, menyembuhkan orang. Itu potensi bukan baru, sudah lama terpendam di dalam dirimu, akan segera naik ke permukaan. Silahkan asah Pisces, itulah yang akan membuatmu inflow with your money guys ya. Starting from April, dimulai dari bulan April ini Pisces. Wow, uangmu akan berlimpah. Aku lihat di sini Pisces ya. Aku melihat ada ombak guys, dan ombak itu berbentuk uang. Yes, literally ya, bukan asal bilang. Potensi baru itu akan membuatmu abundance in money, inflow with your money. Itulah sebenarnya tujuan hidupmu. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Bidang potensi inilah sebenarnya visimu di dunia ini. Begitu kamu bisa mengasahnya, mengembangkannya, menjalaninya, uang pun akan datang. Baiklah Pisces, kita akan segera buka kartu untuk kalian setelah aku memberitahukan 3 hal yang perlu kalian ketahui di 2 minggu pertama bulan April 2022 ini guys. Kita akan segera membuka sistem Celtic full ya, 10 kartu untuk kalian. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Pisces couple or in relationship for the first biweekly of April 2022. My Pisces, my Queen of the Moon. Oke, terima kasih ya. Kita mulai. Untuk Pisces yang mau curhat silakan guys, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. I feel something fun guys ya. Sesuatu yang berkaitan dengan nervous-nervousan tapi fun, exciting. Apa itu Pisces? Ada yang kalian kerjakan, kalian nervous dan exciting. Nervousnya itu nggak bikin kalian jerah tapi exciting. Apa itu? Oke, Pisces. Silakan curhat Pisces. Pisces ini suka ini loh guys, suka simpan-simpan rahasia gitu ya. Banyak hal yang disimpan, dirahasiakan. Ke banyak orang. Bahkan ke orang-orang terdekatnya itu disimpan, dirahasiakan ya. Oke. The Two of Pentacles, the Death, dan the Five of Wands. Oke, ada transformasi yang terjadi guys ya. Rekonstruksi pola pikir aku rasa ya. Ketika The Death datang ini besar-besaran transformasinya ya guys, bukan yang kecil-kecil. Ini transformasi yang membuat kalian itu hampir sesak napas. The Two of Pentacles dan the Five of Wands. Kalian bingung guys karena kata hati kalian bilang jangan. The Five of Wands ini konflik dalam batin ya. Konfliknya nggak real guys. Energi Wands itu tidak real konfliknya. Itu sihir-sihiran gitu, nggak real. Kurang lebih seperti itu ya. Ada yang kalian bingungkan dengan The Two of Pentacles mengenai transformasi yang terjadi di dalam diri kalian. Apakah aku harus ke jalan ini atau ke jalan yang ini? Apakah aku harus memilih yang ini atau memilih yang ini? Dan kalian ragu saat ini guys ya. Yang membuat kalian menimbang-nimbang itu The Five of Wands. Dan Five of Wands bukanlah beban yang nyata. The burden it's not real. Itulah Five of Wands ya. Jadi kenapa kalian menimbang sesuatu dengan sesuatu yang tidak nyata? Ini kan real guys, transformasi itu real. Oke, ada berubah di dalam hidup kalian, ada rekonstruksi di dalam hidup kalian. This is real. Kalian tiba-tiba berubah menjadi orang lebih baik, atau kalian tiba-tiba punya pola pandang yang berbeda. Oke, this is not real. The Five of Wands. Lalu apa yang kalian pertimbangkan? Yang satu real, yang satu nggak real. Apa yang dipertimbangkan Pisces? Tidak perlu menimbang-nimbang guys ya. Silahkan teruskan yang real. Oke, yang tidak real, no time. Kita nggak punya waktu untuk sesuatu yang tidak real. Oke, ada lagi Pisces katanya satu lagi guys. Satu kali lagi deh ya, jangan kebanyakan. The Empress. Ini single ya, single mom, single dad, menjadi single. Atau kamu adalah single mom atau single dad ya. Memutuskan sebentar lagi single, atau kamu sudah menganggap dirimu single walaupun saat ini kamu in relationship dengan seseorang. The Empress ini singlenya akan selalu produktif ya guys. Midas touch katanya, dia apapun yang dia sentuh itu berhasil. Tanam bunga, bunganya tumbuh. Pelihara ayam, ayamnya bertelur, beranak pinak. Punya anak, anaknya semua jadi. That's the Empress. Merawat orang tua, orang tuanya sehat panjang umur. Itulah the Empress ya, Midas touch katanya. Oke. Pisces. This is the Aries card ya. Mungkin kamu dealing dengan Aries untuk beberapa Pisces maskulin. Kamu lagi dealing sama Aries saat ini. Tapi yang jelas ada yang produktif di sini aku lihat guys di bulan April ini ya.
menjadi semakin produktif. Oke, menjadi semakin dihargai, menjadi semakin berwibawa. Oke. That's good. Udah itu aja ya Pisces ya. 3 kali shuffle lagi dan kita akan segera melihat Pisces yang sudah datang ya, membawa energi kolektif untuk kita semua guys. Di 14 hari pertama April 2022, Pisces Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang saat ini sedang couple ya guys, or in relationship ya. Yang single jangan kesini dulu deh, tolong. Oke. The Hermit guys, Virgo card ya. Mungkin kamu juga dealing dengan Virgo karena ini adalah general reading, banyak yang didealing-dealingin guys. Oke. The Hermit ini guys, kecerdasan ya, intinya kecerdasan, kepintaran, logika, akal sehat. Oke. Ini juga kartunya para guru, dosen, trainer, pelatih, coach, ya, siapapun itu. Oke. Yang tujuannya adalah untuk mendidik orang, menjadikan orang lebih pintar. That's the Hermit. Hermit ini guru guys, profesor ya. Dia lulus dari universitas dengan cum laude. Oke. Orang-orang kuliah itu 4 tahun, dia kuliah 2 tahun. Oke, begitulah ya kurang lebih pengertiannya. Tapi untuk mendapatkan kecerdasannya itu nggak main-main guys. Oke, bukan mudah-mudah, bukan beli ijazah dia guys. Dia masuk dulu ke gua gelap, makanya Hermit ini akan selalu di sekelilingnya warnanya gelap, tapi di sini biru ya. Oke, kalaupun memang biru tapi dark ya, ada kegelapan di sampingnya dan dia itu bentuknya tua, artinya dia itu berwibawa, punya pengalaman banyak di dalam hidupnya dan dia akan selalu membawa lentera guys, cahaya dibuat ke depan. Oke, itu artinya dia menerangi siapa saja di depan ya. Dia tidak sembunyikan lenteranya, dia tidak sembunyikan kecerdasannya, dia tidak sembunyikan kewibawaannya ataupun kebijaksanaannya. Dia kasih ke orang-orang ya. Oke. Beberapa Pisces di luar sana akan menjadi The Hermit. Aku rasa kamu menjadi guru atau akan dipanggil guru, Pak Guru, Bu Guru oleh beberapa orang. Guru ngaji juga ya guys, Hermit. Oke. Congratulations ya. Kenapa? Karena kamu akan mengajari banyak orang. That's good. Itu bagus. Oke. Pisces, specific person. My Pisces, I love you very much. What's going on in your life, baby? Di 14 hari pertama bulan April 2022. Belum di sini. Oh, udah di sini, guys. The Seven of Cups. Kalian membuka pilihan, guys, ya, dalam berbagai aspek di kehidupan kalian. Oke, kalau yang awalnya kalian pikir cari uang itu dari buka warung nasi saja, akhirnya kalian tahu, guys, kalau cari uang itu juga bisa dari membungakan uang. Enggak, aku bercanda. No, bukan itu maksud aku. Akhirnya kalian punya pilihan untuk membuka bidang usaha lain, bisa jadi ya, The Seven of Cups. Tapi karena ini adalah love reading, aku harus sampaikan ini berkaitan dengan cinta ya guys. Kalian akan segera membuka pilihan ke orang lain. Kalian menyadari bahwa di dalam hidup itu banyak pilihan, so many option. Yes. Life is about option. Silakan memilih guys ya. Semua pilihan diberikan ke kita, dan beruntung sekali kalian Pisces, pilihan itu diberikan ke kalian ya. Nggak semua orang mendapat kesempatan ini ya. Pilihan banyak ya di dunia ini, tapi nggak semua orang dikasih The Seven of Cups ya. Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk memilih. Yang di cross dengan The Hermit lagi guys. Oke, aku ambil dulu kartunya secara lengkap satu persatu. Nanti aku akan jelaskan ke kalian seperti biasanya Ray membuat readingan. Jam. Oh. The Tower. Bottom of the deck, the King of Wands. Kamu mungkin dealing dengan Aries, Leo atau Sagittarius ya, karena aku lihat ini bukan energi kamu Pisces yang menjadi overall energi atau tema dari readingan ini ya, tapi dialah yang membuat readingan ini ada. Karena dia ya, Aries, Leo atau Sagittarius as the King of Wands. Orangnya aku rasa tunduk padamu sebenarnya ya, kamu bisa menaklukkan dia. Oke. Tapi caramu untuk menaklukkan dia saat ini sudah tidak bisa diterapkan lagi. Oke. Dia mengalami perubahan, ada transformasi di dalam dirinya. Oke. Dan kamu tetaplah dirimu yang lama, Pisces. Oke, jadi kamu tidak bisa handle dia lagi.
Awalnya bisa, ya. Awalnya kamu yang berkuasa atas dia. Kamu bilang A, dia akan lakukan A. Kamu bilang B, dia akan lakukan B. Itu yang aku rasakan, guys. Ya, apa yang aku rasakan itu yang harus aku sampaikan karena aku adalah tarot reader, ya. Aries, Leo, Sagittarius ini awalnya bisa kamu kendalikan, sekarang di luar kendalimu. Oke. Center of the reading ada the Seven of Cups yang di cross dengan the Hermit. Seven of Cups adalah membuka pilihan dan the Hermit adalah Dark Night of the Soul. Proses menjadi pintar tadi, orang yang menjadi pintar. Oke. Sebelum bisa membuka pilihan, kamu harus pintar dulu, Pisces. Ini kartu logika ya, guys. Kartu orang yang memakai pikiran. Karena energinya itu adalah elemen tanah. Ya, Taurus, Virgo, Capricorn energi selalu berhubungan dengan tanah, dengan logika. Ini yang tidak bisa kamu pakai. Oke. Saat ini kamu memakai hati, dan ini yang belum bisa kamu tegakkan. Begitu ini bisa tegak memakai logika, maka Seven of Cups ini akan terbuka untukmu pilihan ini. Oke, di fokus adalah the Seven of Wands. Ada yang kamu lindungi, termasuk dirimu. Kartu Seven of Wands itu perlindungan, termasuk melindungi dirinya sendiri ya, guys. Kalau Nine of Wands pasang badan, oke, melindungi banyak yang di belakangnya, tapi dia siap mati demi yang dia lindungi di belakangnya. Tapi yang aku lihat ini kamu pun gak siap mati, Pisces, oke. Kamu mau berlindung juga bersama dengan orang yang kamu lindungi. Oke, di target adalah the Justice, guys. Mau nggak mau aku harus bilang ini adalah sidang perceraian. Ada yang mau bercerai, ada yang mau pergi. Kamu mau pergi meninggalkan Aries, Leo, Sagittarius ini, atau Aries, Leo, Sagittarius ini mau pergi meninggalkan kamu. Nanti kita lihat ya. Tapi ini masih di subconscious mind, guys. Masih di alam bawah sadar ya. Kadang-kadang naik ke permukaan gitu ya. Waktu kamu lagi emosi, gua tinggalin deh lu, gua nggak sanggup lagi, gua nggak bisa handle lu lagi, gua nggak bisa lagi memahami lu, gua akan tinggalkan, pergi. Itu yang menjadi targetmu ya. Sekali lagi aku bilang, guys, fokus dan target, no action at all ya. Di recent past, satu kejadian yang baru-baru yang terjadi ada the Eight of Swords. Ini perasaan terpenjara, guys ya. Ilusi, kamu merasa terpenjara, tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa bergerak kemana-mana, stuck. Hanya disitulah kamu bisa, tidak bisa pindah dari situ, kurang lebih begitu ya. Dan kemudian, di near future ada the Eight of Pentacles. This is crafting your money. Aku rasa akan ada perubahan yang cukup besar, guys, dalam hal uang ya. Penghasilan, caramu menghasilkan duit yang dimulai dari bulan April ini sampai nanti 6 bulan ke depan, guys. Maksimalnya itu di bulan Oktober. Ini berkaitan dengan potensi baru yang berhasil kamu gali, dan kemudian potensi itu kamu jalani dengan serius, kamu kerjakan dengan serius, maka kamu akan inflow with your money, and this is you, crafting your pentacles. Kamu bekerja, ya, mengurus pentaclesmu. Memang kartu Eight of Pentacles ini adalah kolaborasi, guys. Makna sebenarnya atau pengertiannya itu kolaborasi, tapi kalau di sini aku lihat dia sendiri bekerja, ya. Dan ini bekerjanya keras, guys. Serius ya. Oke. Kita akan segera mengklarifikasi kartu kalian ini, Pisces, untuk mencari informasi lebih detail. Ada informasi lebih detail yang perlu kalian ketahui tentunya ya, makanya kita klarifikasi. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang saat ini sedang couple atau in relationship. Let me clarify the King of Wands as the bottom of the deck, overall energy. Thank you very much. Yes. Bagi 3, katanya bagi 3. Mari kita bagi 3. Oke, guys, the Page of Wands adalah kartu optimis ya, percaya diri, yakin bahwa apa yang dikerjakannya itu adalah hal yang baik dan pasti akan membuahkan hasil yang baik. Oke, let's see. Halo Pisces, what this is all about, the King of Wands. Biasa, guys, di readingan Pisces kita akan sering melihat kartu-kartu tertutup yang keluarnya tertutup ya, karena memang dia orangnya tertutup tuh kan. Kalian lihat, aku geser ya, aku geser nih, tertutup 2 ya. Oke, satu kartu lagi. Oke, kartu ketiga dikasih terbuka, guys, dan di bawah adalah the Tower ya. Mari kita lihat tentang King of Wands ini, ada apa dia. Oke, the Ten of Cups, pernah ada yang bahagia kalian jalani, Pisces, dengan Aries, Leo, Sagittarius ini. Kemudian ada the Four of Swords dan ada the Judgment, peringatan terakhir. It was ya, guys, dulunya, karena the Tower berikutnya datang. Dulunya ada Ten of Cups di antara kamu dengan dia ya, yang kemudian masalah itu kamu anggap tidak ada, kurang lebih begitu. Kamu seperti lari dari masalah itu, kamu abaikan, kamu singkirkan masalah ini. Dia masalahnya di dalam Ten of Cups ini.
di dalam keluarga kalian, ya. Dia masalahnya kamu abaikan karena aku lihat kamu cuti seperti tidak mau menelaah masalahnya apa, ya. Kalaupun kamu menelaah masalahnya, memilah-milah masalahnya, tapi tidak ada solusi, tidak ada kejelasan. Apa berikutnya? What's next? Apa yang berikutnya harus kamu jalani? Tidak ada kejelasan, ya. The Judgment datang dan The Tower datang, guys. Aku rasa hal yang menyakitkan akan segera terjadi di dalam keluarga kalian. Kalau ini adalah keluarga Ten of Cups, ya. Untuk sebagian Pisces yang bertunangan atau berpacaran, ada hal yang menyakitkan yang akan kalian alami sebentar lagi, guys. Tapi lebih ke arah dia, ya, sumber permasalahan ini. Karena dialah maka readingan ini ada. Kurang lebih seperti itu, ya. Ada yang harus kamu lakukan, Pisces, dan kamu tahu itu, ya. Tapi kamu tidak lakukan sampai sekarang. Makanya The Judgment dan The Tower datang, ya. Mungkin efek dari The Tower yang akan terjadi pada dia itu akan kena ke kamu. Kamu akan kena imbasnya, ya. Aku rasa di beberapa waktu yang lalu, mungkin aku pernah bikin readingan juga. Harusnya kamu sudah tidak ada kaitannya dengan dia lagi, tapi tidak kamu lakukan toh, ya. Dan kemudian masalah yang terjadi pada dia, pada King of Wands ini, akan segera kena ke kamu. Itu yang aku lihat, ya, guys. Oke. Besar ini, guys. The Tower itu menyakitkan, menyedihkan, ya. Yang mau terjadi sebentar lagi, karena tadi The Tower-nya itu di bottom of the deck, ya. Oke, let's see. The Seven of Cups yang di-cross dengan The Hermit. What this is all about, thank you. Ada The King of Swords. Kemudian ada The Hermit lagi, guys. Dan satu lagi ada kartu The Eight of Swords. Oh my god. Bottom of the deck-nya ada The Two of Wands. King of Swords ini adalah energi emotionally unavailable. Kemudian The Hermit ini Dark Night of the Soul, atau kamu mundur, tidak mau berurusan lagi dengan dia. Dan The Eight of Swords itu perasaan terpenjara, stuck, guys, ya. Aku rasa dia sudah bersikap dingin ke kamu, ya. Aries, Leo, Sagittarius ini sudah tidak peduli lagi dengan apa yang kamu lakukan, sudah tidak peduli lagi dengan pemikiranmu, sudah tidak mendengarkan pendapatmu dan nasihatmu lagi. Apapun yang kamu lakukan, selama itu tidak membuat dia repot, dia tidak akan peduli. Itu yang aku lihat The King of Swords di sini, ya. Dan kamu pun, it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Aku pun bisa mencari cara untuk keluar dari rasa sakit yang aku alami dalam hubungan kita ini. Aku punya caraku sendiri. Itulah makanya The Hermit ini datang di sini, ya. Pertama dia datang di challenge-mu, dan kemudian di kartu klarifikasi dia datang tegak. Sebentar lagi kamu akan bisa menegakkan The Hermit itu, ya. Kamu akan bisa, ini bagian cleansing the soul, guys. Biasanya The Hermit ini datang, ya. Ada proses healing, kesembuhan yang terjadi di dalam jiwamu mengenai situasi ini, yang kemudian membuatmu menjadi lebih cerdas, lebih pintar, lebih berwibawa, ya, lebih dikagumi orang. Orang-orang akan mendengarkan apa ucapanmu karena ini semua terjadi dari pengalamanmu sendiri. Kurang lebih seperti itulah The Hermit, ya. Orang-orang akan mengerti apa yang kamu katakan. Orang-orang akan setuju dengan apa yang kamu katakan karena kamu pernah mengalaminya. Kamu hanya akan berbicara tentang pengalamanmu yang sudah kamu jalani. Itulah makanya kamu akan dihargai dan dihormati. Banyak orang yang akan menghargai dan menghormati kamu mengenai situasimu ini, oke? Di bottom of the deck-nya itu ada The Two of Wands. Aku rasa ada jarak, guys. Sebentar lagi akan terjadi jarak antara kalian berdua, antara King of Wands ini dengan kamu, Pisces, ya. Separation bisa jadi perpisahan. Perginya dia nanti atau terpisahnya kamu dengan dia secara energi atau secara fisik, itulah yang membuatmu menjadi The Hermit. Oke, dan itu yang akan kamu jelaskan ke banyak orang. Banyak orang yang akan kamu tolong, kamu bantu, yang situasinya sama sepertimu. Dan mereka akan, oh iya pak, oh iya bu, gitu ke kamu. Karena kamu adalah guru bagi mereka. Oke? Oke, kita akan lanjutkan di fokus. Ada The Seven of Wands. What this is all about, thank you. Dan aku rasa proses kamu menjadi The Hermit ini yang nanti membuat uangmu itu inflow, ya. Inflow with money. Kamu adalah The Hermit berikutnya, dan kamu akan inflow with your money. Kamu akan jadi guru bagi banyak orang, ya. Kamu nggak perlu jadi guru itu bikin Zoom, guys, kemudian ngajari siswa SMA, bukan. Ya, guru bagi orang itu orang akan banyak datang meminta nasihatmu, meminta pendapat darimu. Oke, The Eight of Cups. Aku melihat ada rumah besar, Pisces. Kamu bukan orang yang berkekurangan. The Three of Swords. Kamu seperti terkurung di rumah besar. Kemudian The Queen of Pentacles. Dan kamu sudah menganggap dirimu single walaupun kamu saat ini bersama si King of Wands ini, ya, Aries, Leo, Sagittarius ini. Dan Ace of Wands sebentar lagi akan datang ke dalam pikiranmu, oke? Karena ini datang di bottom of the deck fokus mengenai informasi sesuatu, guys. Dari universe akan
datang ke kamu ya, informasi dari universe itu satu arah, kayak pengumuman ya, Ace of Wands itu, dan yang pasti itu untuk kebaikanmu. Oke. Ini yang aku bilang guys, kemungkinan besar kamu tinggal di rumah yang besar kayak istana gitu. The Three of Swords ini adalah rasa sakit hati diabaikan. Bisa jadi King of Wands ini bekerja. Dia saat ini bekerja gitu ya, pengusaha atau pekerja atau CEO apapun itu. Karena aku lihat ada di rumah itu juga dia suka bekerja, di rumah yang sama yang kamu tinggali. Dan aku lihat kamu akan keluar dari situ. Ya, tidak beberapa lama lagi, under 6 months kamu akan keluar meninggalkan rumah itu. Ini terlihat orang yang ngepack barang dan kemudian seperti melihat, oh, kayak ada memori di sini gitu. Tapi dia akan tinggalkan rumah ini, rumah besar ini. Ya, ada rumah besar yang akan segera kamu tinggalkan dan itu adalah rumah yang atau tempat yang menyimpan banyak memori, sehingga nanti ketika kamu mau keluar dari pintu itu kamu akan lihat ke belakang. Oke, listen to me carefully. Ini specific person untuk Pisces yang sedang aku reading saat ini. Kamu akan segera keluar dari situ ya. The Queen of Pentacles ini adalah orang yang sudah bisa mandiri, mapan sebenarnya ya, tanpa pasangan. Energi feminim yang bisa mapan tanpa adanya pasangan. Dia bisa memenuhi nafkahnya sendiri, bisa membantu keluarganya, dia juga bisa memberi nafkah untuk anak-anaknya tanpa ada pasangan ya. Walaupun saat ini dia sedang resmi milik seseorang. Oke. Oke, let me clarify the justice as the target or subconscious mind. Thank you very much. Ini aku rasa persidangan perceraian ya guys. Ada yang mau kamu akhiri bersama dengan dia, atau dia mau menceraikan kamu ya, si King of Wands ini. No, thank you. Yes. Eight of Wands, communication. Ace of Pentacles. Dan kemudian the Seven of Cups. Oke. Guys, bottom of the decknya Six of Pentacles. Oke, third party situation. Ada pihak-pihak ketiga juga yang datang di dalam hubungan kalian ini ya. Antara kamu yang main-main dengan pihak ketiga, Pisces, atau King of Wands ini yang main-main dengan pihak ketiga ya, dengan PIL atau WIL. Ada komunikasi yang akan segera kamu terima, ada informasi yang akan segera kamu terima, dan itu seperti petir di siang bolong guys. Karena kaca ini terlihat pecah di sini. Eight of Wands itu ada 8 tongkat yang dilemparkan ya, ditembakkan, gak jelas siapa yang nembakkan, dan itu memecahkan kaca jendela rumah besar kalian itu. Kalian tinggal di rumah besar, Pisces. Oke, specific person. Dari tadi kelihatan rumah-rumah besar. Dan yang ini, komunikasi yang akan segera datang itu akan membuatmu seperti mendengar petir di siang bolong, Pisces. Oke, but don't worry, be happy. Karena yang aku lihat adalah the Seven of Cups dan the Ace of Pentacles. Komunikasi itulah yang nanti akan membuka peluang banyak untukmu. Banyak peluang yang akan segera ditawarkan untukmu. Jadi, cobalah untuk berpikir positif ya, mengambil sisi positif dari peristiwa petir di siang bolong ini tadi ya. Akan ada informasi yang terasa seperti petir di siang bolong bagi kamu Pisces, dan mungkin itu terjadi di rumah kalian ya, karena yang pecah itu kaca rumah kalian guys. Yang seperti aku bilang tadi guys, itu adalah Ace of Pentacles untukmu dan the Seven of Cups ya. Disitulah nanti kesempatan besar terbuka untukmu, dan Ace of Pentacles, hadiah ya, ada hadiah yang akan segera kamu terima dari kejadian itu ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan the Eight of Swords di recent past. Ini perasaan terpenjara yang sudah terjadi cukup lama aku rasa. What this is all about. Thank you very much. Oke. The Nine of Wands, this is protection, oke. Kemudian the Nine of Pentacles, wow. Dan the Knight of Swords. Banyak cekcok yang terjadi antara kamu dengan King of Wands ini ya di masa lalu. The Five of Swords, tapi somehow kamu merasa nggak bisa mengalahkan dia. Ini berkaitan dengan tanggung jawab yang kamu punya untuk melindungi banyak orang di belakangmu. Oke. Mudah-mudahan kalian paham ya. Ya begitulah kombinasi kartu ini guys. Kalian lihat ini biasanya tulang punggung ya. Siapapun kalian saat ini Pisces, aku rasa kalian adalah tulang punggung ya, atau kalian merasa diri kalian tulang punggung. Tulang punggung itu guys nggak selalu mulu tentang duit ya, bisa jadi tentang kecakapan dalam berpikir ya, kecepatan dalam mengambil keputusan, siapa yang bisa mengurus banyak hal ya.
di dalam hidup kalian yang berkaitan dengan siapapun, keluarga kalian, teman kalian, saudara kalian, anak-anak kalian, tapi kalian yang bisa cepat menjalankan keputusan atau mengambil keputusan, ya. Makanya kalian itu diandalkan banyak orang. Itu yang aku lihat di sini di The Nine of Wands ini, oke. Dan titik yang menjadi pertanda bahwa kamu tidak bisa mengalahkan King of Wands ini, ada The Nine of Pentacles. Ya, ada duit yang dari dia, yang berasal dari dia, kurasa tunggal, karena Nine of Pentacles ini tunggal, oke. Yang mau nggak mau harus bisa kamu manfaatkan. Ya, kesempatan itu harus bisa kamu manfaatkan agar bisa melindungi orang-orang yang di belakangmu tadi. Oke, dia bisa memberikan kamu Pentacles dan kamu tidak boleh membuat dia lepas dari dirimu, agar Pentacles itu tetap mengalir, dan uang yang mengalir itu akan kamu salurkan ke orang yang ada di belakangmu, yang bergantung ke kamu. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya guys. Itulah yang membuat menurutmu dia tidak bisa dikalahkan, setidaknya di masa lalu. Oke. Tapi aku rasa itu akan berakhir guys, karena Nine of Pentacles ini di sini sosoknya feminin. Bahkan dari masa lalu kamu sudah bisa mandiri sebenarnya ya. Tapi tetap kamu terikat ke dia dalam hal Pentacles. Berarti kalau begitu statusnya atau begitu situasinya, agar bisa lepas dari dia kamu harus bisa provide for yourself, ya, cari nafkah untuk dirimu sendiri. Oke, let's see. Di near future ada the Eight of Pentacles, the Chariot, Six of Swords ya, sama dengan the Chariot, the Four of Pentacles, dan kemudian the Page of Wands, yes. Tetap guys, aku lihat di masa depan kalian akan pergi ya, meninggalkan si King of Wands ini. Ada the Strength dengan rasa sakit aku rasa. Ketika kalian pergi nanti ada rasa sakit yang kalian bawa. Tapi itu mau tak mau yang terpenting, yang terbaik. Dan aku rasa rasa sakit itu akan berkaitan dengan the Tower tadi guys ya. Ini yang aku bilang, ada pesan yang masuk ke keluarga kalian atau ke kamu atau ke King of Wands ini, dan itu seperti petir di siang bolong yang sampai memecahkan kaca jendela kalian. Oke, itulah yang membuat kamu sedih karena memang harus terpisah dari dia, aku lihat ya. Aku melihat ada orang yang mulai bekerja sendirian tapi inflow with the money. Itu kayak memaksamu untuk membuka potensimu yang sudah lama terpendam. Paham ya Pisces ya? Kejadian ini yang memaksamu membuka potensimu itu sehingga kamu bisa inflow with your money. Dan guys, lihat. Walaupun itu seperti petir di siang bolong, tapi Ace of Pentacles. Karena aku adalah tarot reader, aku harus sampaikan itu hadiah untukmu. Peristiwa ini, peristiwa petir di siang bolong ini adalah hadiah bagimu Pisces. Oke. Kalau ini adalah cerita kalian guys, dan kalian tertarik untuk melanjutkan kisah berikutnya, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Ini aja yang aku punya untuk kalian di 14 hari pertama bulan April 2022. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya guys. Dadah! Sudah banyak membuat kamu merasa sakit, dia banyak sekali menyakitimu, atau situasi yang terjadi di antara kalian berdua sangat menyakitimu ya guys. Ada yang harus kamu investigasi dengan cerdas di sini Pisces mengenai situasimu dengan King of Wands ini ya. Ada informasi yang harus kamu ketahui dan aku rasa itu akan membuat dia merasa terbantu. Nah, the Sun, Ace of Pentacles akan kamu dapatkan ketika kamu berada di energi the Three of Cups. Sendirian, celebration, happy, yang tidak berkaitan dengan romance, yang tidak berkaitan dengan dia. Seperti yang biasanya aku bilang, oke, kalau the Six of Cups datang bersama the Devil, this is karmic relationship ya, ini pasangan karmamu ya. Kalian berdua memang sengaja dipertemukan di dunia ini, di life cycle ini, di kehidupan yang sekarang untuk bisa saling mengajari satu sama yang lain. Aneh guys, aku tidak melihat emotion. Kalian melihat the Two of Cups dari tadi? Nggak ada. Kalian lihat the Lovers dari tadi? Nggak ada. Yang kamu lakukan adalah mempertahankan pernikahan.